Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian semua sehat ya. Pada hari ini, Ibu akan menjelaskan materi tentang mengenal rukun iman. Namun, sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya, anak soleh-solehah. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah, anak solih-solihah, hari ini kita akan belajar dengan tujuan pembelajaran, yaitu yang pertama, meyakini rukun iman adalah bagian dari ajaran Islam dengan benar. Yang kedua, menunjukkan sikap peduli dan kerjasama sebagai implementasi pemahaman rukun iman dengan baik. Yang ketiga, menyebutkan rukun iman dengan benar. Yang keempat, mendemonstrasikan hafalan rukun iman dengan benar. Yang kelima, membuat karya pohon rukun iman dengan benar. Nah, itu adalah tujuan pembelajaran pada pembelajaran kali ini ya anak-anak. Mari kita mengenal rukun iman kelas 2 pada bab kedua. Nah, anak solih-solihah, kalian sudah tahu apa belum? Apa itu rukun iman? Nah, rukun iman itu artinya dasar kepercayaan. Rukun iman itu kan terdiri dari dua kata, yaitu rukun sama iman. Rukun itu artinya dasar atau pondasi. Iman itu artinya percaya atau yakin, sehingga jika digabungkan, rukun iman itu adalah sebuah dasar atau kepercayaan kita. Iman diyakini di dalam hati. Iman diucapkan dengan lisan. Iman diamalkan dengan perbuatan. Jadi, anak-anak soleh-solehah, pengertian rukun iman itu adalah 6 pokok ajaran dalam Islam yang harus diyakini dan diterima dengan hati. Itu adalah pengertian dari rukun iman. Gimana, paham kan? Nah, rukun iman itu kan ada 6. Apa saja sih rukun iman itu? Ayo, apa saja? Ada yang tahu enggak? Jadi, 6 rukun iman yang wajib kita yakini. Yang pertama itu adalah iman kepada Allah. Yang kedua, iman kepada malaikat Allah. Yang ketiga, iman kepada kitab-kitab Allah. Yang keempat, iman kepada nabi dan rasul. Yang kelima, iman kepada hari akhir. Dan yang keenam, iman kepada qada dan qadar. Itu adalah 6 rukun iman yang wajib kita yakini ya anak soleh-solehah. Anak soleh-solehah, sekarang kita akan bahas satu persatu dari rukun iman. Yang pertama, tadi kan ada iman kepada Allah. Jadi Allah itu adalah Tuhan kita. Tuhan yang menciptakan semua yang ada di bumi dan ada di langit. Allah itu Maha Esa, artinya Allah itu satu. Sebagai orang yang beriman, berarti kita harus percaya dengan adanya Allah, karena Allah
Allah yang menciptakan alam semesta beserta isinya ini. Kalian sudah tahu kan? Kita sudah melihat kan semua ciptaan Allah yang ada di langit maupun dan di bumi. Itu semua adalah ciptaan Allah. Jadi kita harus yakin ya kepada Allah. Rukun iman yang kedua yaitu iman kepada malaikat Allah. Malaikat adalah makhluk ciptaan Allah. Malaikat diciptakan dari nur atau cahaya. Malaikat disebut makhluk gaib, artinya makhluk yang tidak dapat dilihat manusia. Malaikat adalah makhluk yang paling taat kepada Allah. Malaikat jumlahnya sangat banyak, tetapi malaikat yang wajib diketahui dan diimani itu ada 10. Siapa saja? Ayo. Yang pertama yaitu ada malaikat Jibril, Mikael, Israel, Israfil, Munkar, Nangkir, Malik, Rokib, Atet, Ridwan. Itu adalah nama-nama dari 10 malaikat. Jadi sebagai seorang muslim kita harus percaya dengan adanya malaikat yang ditugaskan oleh Allah. Rukun iman yang ketiga yaitu iman kepada kitab-kitab Allah. Allah menurunkan kitab suci kepada manusia sebagai pedoman hidup manusia. Kitab suci berisi petunjuk tentang benar atau salah, berisi perintah dan larangannya. Kitab suci berisi kabar gembira untuk yang taat pada Allah dan berisi kabar buruk untuk yang menentang Allah. Kitab yang wajib diyakini orang beriman itu ada 4, yaitu ada kitab Taurat, kitab Zabur, Injil, dan Al-Quran. Pada setiap kitab itu ada nabi yang menerima kitab itu, seperti kitab Taurat. Kitab Taurat itu diturunkan kepada Nabi Musa. Kitab Zabur itu diturunkan kepada Nabi Daud. Kitab Injil itu diturunkan kepada Nabi Isa. Dan kitab Al-Quran itu sendiri ya diturunkan kepada Nabi Muhammad. Rukun iman yang keempat yaitu iman kepada Nabi dan Rasul. Rasul itu adalah manusia pilihan Allah yang diberi wahyu untuk disampaikan kepada umatnya. Rasul itu terjaga dari perbuatan jahat dan dosa. Tugas Rasul itu menyampaikan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jumlah Rasul yang wajib dipercayai itu ada 25 Rasul. Yang kelima yaitu iman kepada hari kiamat. Hari kiamat itu adalah hari terakhir kehidupan di dunia. Jadi pada hari kiamat alam semesta beserta isinya ini akan hancur. Seluruh makhluk hidup itu semua nanti akan mati kecuali hanya Allah ya. Yang terakhir yaitu ada iman kepada qada dan qadar. Allah itu menetapkan segala sesuatu kepada makhluknya. Allah itu juga memberi takdir untuk semua makhluknya. Allah menetapkan manusia harus bernafas. Ketetapan Allah itu tidak bisa dilanggar. Allah itu menentukan tumbuhan, membutuhkan air, jika tidak diberikan akan mati. Itu adalah contoh ketetapan Allah. Takdir ada yang bisa diubah dan tidak bisa diubah. Contohnya, takdir yang bisa diubah, kita itu bisa menjadi pintar apabila kita itu giat belajar. Kalau contoh takdir yang tidak dapat diubah, itu seperti kematian, itu adalah takdir yang tidak bisa diubah. Jenis kelamin itu juga tidak bisa diubah.
setelah kalian mengenal 6 dari rukun iman, kalian bisa mengamalkan rukun iman dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, kalian bisa berakhlak baik, kalian bisa berbuat jujur, amanah, bertanggung jawab, dan peduli terhadap semua. Kalian juga bisa beribadah dengan taat. Seperti apa? Seperti sholat, puasa, berdoa dengan sungguh-sungguh. Itu adalah cara kita mengamalkan rukun iman dalam kehidupan sehari-hari. Nah, anak solih solihah, hanya itu yang dapat Ibu sampaikan. Anak-anak, pada pertemuan hari ini dapat dipahami ya, apa itu rukun iman, ada berapa itu rukun iman, dan bagaimana cara mengamalkan rukun iman. Nah, nanti anak soleh solehah bisa menyimak sendiri ya video pembelajarannya. Apabila kalian belum mengerti, kalian boleh bertanya pada ibu. Nah, setelah itu anak soleh solehah akan mengerjakan tugas yang telah ibu berikan. Petunjuknya bagaimana teman-teman mengerjakan sudah ada pada LKPD yang akan teman-teman kerjakan. Nah, pertemuan ini kita akhiri dulu ya. Semoga kalian selalu sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.